Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. 4 Bu ya, Ibu Kasubdit 4, Kapolsek Percut, kemudian Bapak Ibu yang hadir, serta rekan-rekan media yang menyempatkan diri hadir sore hari ini. Terima kasih atas segala kehadiran dan kerjasamanya. Sore hari ini kita akan menyampaikan konferensi pers ataupun rilis. Polda Sumut ambil alih kasus ex-kader Satgas PDIP pukul remaja di Medan. Kabar Publik melaporkan dari Medan. Kasus penganiayaan yang dilakukan Halpian Sembiring Meliala, ex-kader Satgas Cakrabuana PDIP, kepada remaja di Medan terus bergulir. Kasus itu kini ditangani Polda Sumatera Utara, Sumut. Kasus itu akan dilimpahkan ke Polda Sumut yang mana pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata Direskrimum Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Senin, tanggal 27 Desember tahun 2021. Terkait penahanan terhadap tersangka Halpian, Tatan mengatakan pihaknya akan mempelajari hal itu. Ditreskrimum juga akan berkoordinasi dengan Dirlantas Polda Sumut untuk memastikan keaslian nomor kendaraan yang dipakai tersangka saat peristiwa itu. Kemudian berkaitan dengan masalah kendaraan kita akan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Sumut bagaimana keabsahan kendaraan tersebut, ucap Tatan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan kasus ini ditarik ke Polda untuk proses yang lebih objektif. Meski begitu, kata Hadi, pihak penyidik dari Polrestabes Medan tetap akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini. Percayakan penanganan kasus ini kepada penyidik yang ada di Polda. Tentu ini melibatkan penyidik dari Polrestabes Medan yang sebelumnya sudah bekerja, jelas Hadi. Peristiwa ini berawal dari sebuah video viral yang menunjukkan Halpian Sembiring memukul remaja di depan minimarket di Medan. Polisi kemudian menangkap Halpian berdasarkan laporan yang dilayangkan pihak keluarga dari remaja itu. Polisi menjelaskan motif Halpian melakukan pemukulan. Dari keterangan awal, kata polisi, Halpian memukul karena sakit hati. Keterangan awal tersangka bahwa yang bersangkutan motifnya sakit hati karena merasa anak korban ini tidak sopan sama dia kata-katanya, kata Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko dalam konferensi pers di Medan, Sabtu, 25/12. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Junto 76 CUU RI nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp72 juta. Halpian tidak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. PDIP Sumut pun mengambil tindakan setelah Halpian ditangkap. PDIP memecat Halpian dari jabatannya di Satgas Cakrabuana. Kita sedikit pun tidak menoleransi aksi-aksi atau tindakan yang tidak mencerminkan sebagai kader PDI Perjuangan, ujar Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon, Sabtu, 25/12. Rapidin telah berpesan agar Satgas tidak arogan dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Makanya, setelah mendengar berita viral ini, DPD PDI Perjuangan tidak ragu lagi untuk mengambil keputusan memberhentikan Seder Halpian Sembiring Meliala sebagai Wakil Komandan Satgas, karena tindakannya tidak mencerminkan sebagai anggota PDI Perjuangan dan Satgas yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, tutur Rap. Lebih objektif dalam proses penanganannya. Kita bekerja secara profesional. Bukan karena ada tekanan dan lain sebagainya. Sekali lagi, hasil gelar perkara mengatakan sepakat bahwa kasus ini ditarik ke Ditreskrim Polda Sumatera Utara untuk didalami. Jelas rekan-rekan ya? Terkait dengan polemik yang ada di masyarakat, kami minta tolong untuk masyarakat tidak lagi berpolemik, percayakan penanganan kasus ini kepada penyidik-penyidik yang ada di Polda. Tentu ini juga melibatkan penyidik-penyidik yang ada di Polrestabes Medan yang memang sebelumnya mereka
sudah bekerja. Artinya kolaborasi antara penyidik Polrestabes Medan dengan penyidik di Treskrim Polda Sumatera Utara untuk mempertegas bagaimana kelanjutan daripada kasus ataupun penanganan kasus ini. Jadi sekali lagi rekan-rekan harus bisa pahami, sampaikan juga kepada masyarakat untuk tidak berpolemik, percayakan proses penanganannya kepada kita. Kita akan bekerja secara profesional, kita tidak di bawah tekanan apapun juga, dan tentu hasil atau update setiap perkembangannya akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Di sini hadir orang tua daripada korban, kemudian ada juga Kepala Dinas PPA yang mungkin nanti mohon izin akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa yang menjadi tugas daripada Ibu Kadis dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Sekali lagi, rilis yang pertama itu Tidak mau pulang nama di bawah naungan Ibu Pertiwi. Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.